Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Elvin Yusliana Ekawati, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Perkenankan saya Reksi, mahasiswa program studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, dengan nomor induk mahasiswa S152502007. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis statistik non-parametrik dengan menggunakan uji data dua sampel berhubungan atau dependen menggunakan uji Wilcoxon-Sainz-Rank Test sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Ibu Dr. Elvin Yusliana Ekawati, SPD MPD. Adapun perlu disampaikan bahwa Wilcoxon Rank Test ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda sign test yang digunakan untuk menguji dua sampel yang saling berpasangan. Adapun hal ini tentunya ada perbedaan yang mana apabila uji sign test ini hanya melihat perubahan arah yang dapat dilihat baik secara positif maupun negatif begitu. Adapun untuk Wilcoxon Sign Rank Test ini adalah uji yang dilakukan untuk memperhitungkan seberapa besar perbedaan nilai antara pasangan tersebut. Adapun tujuan utama dari Wilcoxon Sign Rank Test ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua data berpasangan yang berasal dari kelompok atau subjek yang sama, tetapi dalam dua kondisi yang berbeda. Misalnya sebelum dan sesudah adanya perlakuan begitu atau dua perlakuan yang berbeda terhadap subjek yang sama. Adapun untuk uji Wilcoxon ini saya menggunakan kasus sebagai berikut. Sebagai guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, saya melakukan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada awalnya, pembelajaran dilaksanakan tanpa menggunakan metode diskusi. Namun setelah itu, saya menerapkan metode diskusi dalam proses pembelajaran pada materi membangun budaya taat hukum. Nah, untuk mengetahui efektivitas dari metode diskusi yang dilakukan, saya memberikan tes dengan soal yang sama kepada 36 peserta didik sebelum dan sesudah penerapan metode diskusi. Adapun untuk data pre-test dan post-test peserta didik pada kelas 10.5 fase E sebagai berikut yang akan saya analisis menggunakan aplikasi SPSS. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, kita sudah masuk ke SPSS. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengimpor data file. Kita klik file, terus kemudian kita impor data, terus kemudian setelah itu kita klik Excel. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memilih data yang sudah disiapkan, kemudian kita klik Open. Sampai muncul tampilan seperti berikut ini, guys. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti berikut ini, data sudah masuk di bagian data tampilan. Langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, izin untuk share screen kembali data yang sudah diimpor tadi. Baik, tampilan seperti berikut untuk data yang sudah dimasukkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah pada variable view di bagian kolom nama. Yang pertama kita akan mengubah ini menjadi pretest begitu. Terus kemudian kolom kedua kita akan ubah menjadi post test. Nah, kemudian untuk numerik kita tetap dengan tipe yang sama, yaitu numerik ya tipenya. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah pada kolom measures, kita klik ini ubah ke ordinal seperti itu ya. Nah, kemudian untuk label pada tes kita berikan kode saja atau tulis saja ini pre-test begitu ya. Terus kemudian di kolom kedua ini post-test. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita klik pada data view.
Ini kita sudah terlihat nggih, karena tadi kita sudah memasukkan data nilai pada kelas tersebut. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis yaitu dengan klik analyze, terus kemudian kita klik non-parametric test, terus kemudian kita klik legacy dialogues, terus kemudian kita klik two related samples. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti berikut ini, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan eh, pretest dan juga posttest ke test pairs. Kita masukkan dua dari posttest dan juga pretest ke kolom test pairs. Nah, apabila sudah seperti ini, langkah selanjutnya ini dipastikan sudah tercentang pada test type. Ini sudah kita checklist Wilcoxon, begitu ya. Terus kemudian apabila sudah kita klik option, terus kemudian kita checklist di bagian statistik untuk deskriptif. Apabila sudah kita klik continue, begitu. Apabila sudah kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti berikut ini, guys. Saya izin untuk share screen ulang untuk melihat hasil dari data tampilan ya pada uji statistik tersebut. Baik, saya izin untuk share. Ini untuk hasil yang bisa ditampilkan. Nah, ini adalah hasil dari uji Wilcoxon Sign Rank Test yang tadi kita sudah analisis begitu nggih. Nah, bisa kita lihat pada tampilan deskriptif statistik untuk min di pretest itu di angka 60,61, terus kemudian di posttest itu di angka 73,50. Nah, untuk standar deviasinya untuk pretest di angka 2,128, terus kemudian untuk post-test di angka 2,524. Untuk nilai minimum di pretest yaitu 57 dan nilai minimum di post-test itu 69. Kemudian untuk nilai maksimum di pretest yaitu 65 dan nilai maksimum untuk post-test itu di angka 78. Nah, adapun langkah selanjutnya bisa kita lihat pada tabel rank begitu. Ini kita lihat untuk post-test dan juga pre-test. Untuk di bagian kolom negatif rank itu 0 begitu ya. Terus kemudian di bagian positif rank itu di angka 36 untuk jumlah begitu ya, jumlah total dari siswa. Nah, untuk min rank-nya untuk positif rank itu di angka 18,50. Nah, adapun untuk sum of rank, untuk nilai positif rank-nya itu di angka 666,00 begitu. Nah, kita bisa lihat pada tes statistik di bagian bawah, untuk nilai Z itu di angka -5,320, terus kemudian untuk nilai signifikansi to child di angka kurang dari 0,001. Nah, adapun untuk penjelasan terkait dengan output yang dihasilkan begitu sebagai berikut. Nah, untuk rata-rata sampel seperti tadi yang sudah dijelaskan itu di angka untuk pretest di angka 60,61, terus kemudian untuk post-test di angka 73,53, terus kemudian untuk standar deviasinya di angka 2,128 untuk pretest dan 2,524 untuk post-test. Nah, berdasarkan uji tersebut, maka dapat kita lihat ada untuk nilai Z-nya begitu ya, berdasarkan uji Z ini di angka -5,320. Nah, apabila kita lihat pada tabel hitung untuk nilai 5%, maka untuk kurva normal itu di angka 50% dikurang 5% sehingga 45% atau 0,45. Nah, maka untuk luas di angka 0,45 itu dapat kita lihat pada tabel sekitar -1,645. Nah, karena jet output ini di angka -5,320 itu lebih kecil begitu ya dari -1,645, maka H0 diterima. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pengambilan kesimpulan atau keputusan untuk nilai probabilitas, karena kita terlihat di bagian bawah G ini untuk nilai signifikansinya itu adalah two tiles 0 kurang kurang dari 0,001 begitu ya. Eh,
karena untuk apa namanya ini merupakan kasus uji satu sisi begitu ya, maka nilai probabilitasnya itu harus kita bagi dua sehingga nilai kurang dari 0,001 bagi dua kita bagi dua begitu sehingga hasilnya adalah kurang dari 0,0005. Nah, karena 0,0005 itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak atau HA itu diterima. Nah, berdasarkan hasil pada uji Wilcoxon ini, dapat kita simpulkan begitu ya bahwa pada uji yang sudah dilakukan, saya secara pribadi dapat menyimpulkan begitu bahwa penerapan diskusi pada pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila itu ternyata berpengaruh begitu ya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil tadi, ya, di mana ada peningkatan belajar dari rata-rata yang pretest di angka 60,61, terus kemudian post-testnya di angka 73,50. Nah, tentunya saya menilai bahwa adanya dominasi dari positif rank begitu ya karena ini di angka 36 begitu ya peserta didik yang mana hal tersebut ini mengindikasikan adanya efektivitas begitu ya metode diskusi dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan partisipatif pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kesimpulannya adalah metode diskusi itu memungkinkan begitu ya peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui bertukar pendapat, terus kemudian mengemukakan argumen dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut bahwa hasil dari uji Wilcoxon ini ternyata berdampak sekali antara treatment yang diberikan sebelum dan sesudah adanya metode diskusi dapat terlihat dari nilai pretest dan juga posttest. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.